Hai, kembali lagi di Cactus Iden Channel. Dan di video kali ini gue bakalan bahas lanjutan dari Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah spoiler bagi kalian yang menonton animenya. So, peringatan spoiler buat kalian. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai saat Luh dan Epona sudah sampai di bukit yang sudah menjadi gurun. Sebagai seorang pembunuh, tempat terbuka sangatlah tidak menguntungkan untuk Luh, karena Luh tidak bisa bersembunyi untuk melakukan serangan kejutan. Selain itu, di dalam pertarungan mereka, Luh menetapkan beberapa aturan, di mana pertandingan mereka hanya akan berlangsung selama 1 menit saja. Dan pertandingan juga akan berakhir jika salah satu menyerah atau pingsan. Dan jika pertarungan masih belum berakhir selama 1 menit, maka pertarungan akan dianggap sebagai seri. Alasan mengapa Luh menggunakan aturan ini adalah untuk mengurangi resikonya. Tidak hanya sangat berbahaya melawan Epona, namun skill kesatria setianya bisa saja menghilang. Skill kesatria ini didapatkan Luh dari Epona, di mana skill ini memiliki kemampuan untuk meminjamkan keterampilan dan sebagian kekuatannya kepada maksimal 3 orang. Namun meskipun begitu, skill ini memiliki beberapa kondisi di mana skill ini akan hilang jika berkhianat ataupun kalah dalam sebuah duel. Jadi karena itulah Luh menggunakan batasan 1 menit untuk pertarungan. Karena jika Luh bisa bertahan, Luh tidak akan kalah. Untuk melawan orang sekaliber Epona, pertarungan akan menjadi sangatlah beresiko. Sebenarnya Nowis bisa dikatakan sebagai orang yang kuat. Bahkan menurut Luh, Nowis lebih baik dari tipe manusia super dalam beberapa aspek. Selain itu, tanpa adanya campur tangan Nowis, Epona mungkin sudah tidak terkendali sejak lama. Namun buruknya, Nowis terlalu menganggap dirinya rendah. Dan hal ini diperparah dengan dia yang salah membandingkan dirinya dengan Evan, Epona maupun dengan Luh. Sebelum pertarungan dimulai, Luh menggunakan sihir khas T-Bolt untuk memperkuat arus listrik di dalam tubuhnya, yang mana hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi dan memperkuat kekuatan fisik. Namun efek sampingnya, sihir ini akan merusak tubuh dan membuat Luh tidak bisa bergerak. Bahkan skill rapid recovery milik Luh tidak akan bisa mengimbangi kerusakannya. Dan dalam hal ini, Luh hanya bisa menggunakan sihir ini tidak lebih dari 1 menit. Selain itu, untuk mengantisipasi kecepatan Epona, Luh juga menyuntikkan obat untuk meningkatkan refleksnya. Dan untuk persiapan terakhir, Luh menggunakan sihir armor angin cepatnya, dimana dengan sihir pertahanan berbasis angin ini memungkinkan Luh untuk melepaskan udara terkompresi. Dan lalu setelah semua persiapan siap, pertempuran pun akhirnya dimulai. Dengan senyumannya, Epona pun langsung bergerak melampaui kecepatan suara. Berkat sihir dan obatnya, Luh bisa mengikuti pergerakan Epona. Namun untuk sepersekian detik, Luh tidak bisa menghindari serangan gelombang kejut yang dilancarkan Epona. Tidak hanya itu, setelah menembus penghalang milik Luh, Epona sekali lagi ternyata melakukan serangan. Dan meskipun Luh mencoba untuk menghindar menggunakan sihir angin, Luh masih saja terkena serangan dan diterbangkan ke udara. Kali ini serangan Epona berhasil mematahkan tulang kanan milik Luh. Kecepatan Epona memang masih seperti yang diingat oleh Luh. Akan tetapi meskipun begitu, tidak ada waktu jeda bagi Luh untuk menggunakan sihir lain. Jadi karena itulah Luh akan menghindar dengan cara paling optimal dan menyerang menggunakan pistolnya. Di dunia lama Luh, penembak elit bisa bersiap hingga menembak membutuhkan waktu 0,2 detik. Namun berkat refleks Luh yang dipercepat oleh sihir, Luh mampu menguranginya menjadi 0,1 detik. Dan seharusnya kecepatan ini sudah cukup untuk memberikan serangan ke Epona. Luh sudah membuat senjata dengan daya hancur terbaik. Bahkan Luh perlu memperkuat tangannya sendiri dengan sihir supaya larasnya tidak goyah.
Namun meskipun sudah menembakkan 3 peluru yang setara dengan senapan anti-tank, Epona dengan mudah bisa menangkisnya tanpa terluka. Melihat ini, Luke pun menembakkan sisa peluru miliknya. Tetapi Epona masih saja bisa menangkisnya. Dan dengan kecepatannya, Epona pun berhasil meninju perut Luke ketika sudah berada di jarak dekat. Untuk mengurangi kerusakan yang dia alami, Luke menggunakan sihir Wine Armor-nya untuk bergerak ke belakang. Akan tetapi, meskipun begitu, Luke masih terkena pukulan keras Epona itu hingga berlutut dan batuk darah. Dengan satu serangan saja, Epona sudah menghancurkan rompi anti peluru yang terbuat dari kerangka monster milik Luke. Yang seharusnya rompi itu bisa menahan serangan seberat 10 ton. Jika saja Luke tidak mengenakan rompi ini, tulang rusuk Luke mungkin sudah patah semua. Tak hanya itu, di saat Luke menggunakan sihir angin lagi, Epona ternyata mulai menggunakan sihir Fireball. Sihir Fireball tergolong sihir biasa, tetapi karena digunakan oleh pahlawan, sihir ini menjadi sangatlah berbeda, di mana bola apinya sudah berubah menjadi plasma panas yang meluncur seperti laser. Melihat ini, Luke pun mengeluarkan Firestone dari penyimpanannya untuk menahan serangan Epona, di mana dengan ledakan dari batu itu mengalihkan serangan plasma menjauh dari tubuh Luke. Sihir Fireball bukanlah serangan terkuat Epona. Akan tetapi sekali lagi Epona ternyata menggunakan Fireball ke arah Luke. Luke juga sekali lagi menggunakan Firestone untuk menghalaunya. Akan tetapi serangan plasma Epona ternyata berhasil menembus bayangan milik Luke. Jika saja Luke telat membuat ilusi dirinya, Luke mungkin sudah berakhir. Akan tetapi memanfaatkan ledakan dan ilusi sambil menyembunyikan auranya, Luke pun bergerak cepat dan menyerang leher Epona menggunakan pisau sekuat tenaga. Akan tetapi apa yang terjadi, tulang tangan Luke malah menjadi patah. Nampaknya kulit Epona terlalu keras. Dan untuk menghindari pukulan backhand Epona yang langsung diarahkan kepadanya, Luke pun bergerak mundur secepat yang dia bisa. Tubuh Luke saat ini benar-benar dalam keadaan yang buruk. Tidak hanya kulitnya yang sobek, beberapa tulang patah, namun indera milik Luke juga mulai menghilang. Meskipun sudah hampir tidak bisa berdiri lagi, Luke masih harus melacak keberadaan Epona saat ini. Yang ternyata Epona sudah melesat maju untuk melayangkan serangan tendangan dari atas. Untungnya Luke sebelumnya menghindar hingga mendekati hutan, di mana Luke sudah menyiapkan meriamnya. Dan dari segala arah Luke pun dengan cepat menembakkan Cannon Strike-nya. Menurut perkiraan Luke, serangannya barusan seharusnya lebih kuat dari Gungnir. Akan tetapi Epona ternyata masih saja tidak tumbang. Malahan dengan menajamkan kukunya menjadi pedang, Epona mencoba untuk menusuk tenggorokan Luke. Dengan kondisi Luke saat ini, Luke tidak akan mungkin untuk bisa menghindar. Terlebih efek dari sihir Haste Bolt sudah mulai menjalar. Namun tepat di saat serangan Epona akan menusuk tenggorokan Luke, serangan Epona ternyata berhenti. Karena batas waktu pertarungan nampaknya sudah berakhir. Selain itu, efek serangan Luke sebelumnya ternyata hanya mematahkan tangan kiri Epona. Ternyata membutuhkan serangan yang setingkat Gungnir untuk mematahkan lengan Epona. Kekuatan Epona benar-benar luar biasa. Tetapi dalam pertarungan ini, Luke tidak menggunakan semua senjata atau sihir barunya. Apa yang digunakan Luke adalah serangan yang pernah dia gunakan saat melawan iblis babi saja. Dan dengan ini Luke juga mendapatkan informasi tentang kekuatan Epona. Akan tetapi yang membuat Luke menjadi terkejut lagi, Epona ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan lukanya. Yang mana hal ini berarti tingkat penyembuhan Epona melebihi skill rapid recovery milik Luke. Meskipun dari luar Luke saat ini terlihat baik-baik saja, namun Luke perlu waktu yang lama untuk menyembuhkan kerusakan saraf yang dia alami.
Pertarungan antara Luke dan Epona akhirnya pun selesai di sini. Akan tetapi Epona mengatakan bahwa dia ingin bertarung melawan Luke lagi di masa depan. Alasannya adalah karena Epona memiliki keterampilan yang bisa memperhitungkan masa depan, yang mana hal itu membuat Epona merasa ketakutan jika dia masih merasa lemah. Apa yang dikatakan Epona barusan nampaknya selaras dengan percakapan rahasia antara Dewi dan Iblis Dalang yang sempat didengar oleh Aram Karla. Semakin banyak pertempuran yang dilalui oleh Epona, maka dia akan menjadi lebih kuat lagi. Bahkan Epona bisa menjadi pahlawan terkuat yang ada di dalam sejarah. Luke masih membutuhkan lebih banyak informasi lagi. Untuk mencegah akhir dunia di tangan pahlawan, Luke telah mencoba membunuh semua iblis. Akan tetapi, jika Raja Iblis masih tetap bangkit, hanya pahlawanlah yang akan bisa mengalahkannya. Dan Luke akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk melindungi dunia. Kemudian cerita berpindah ketika Luke sudah ke kamarnya di akademi. Tak lama setelah memasuki kamar, Luke pun langsung pingsan. Dan kesadarannya kemudian berpindah ke ruangan putih yang sering dia jumpai. Dan benar saja ada suara Dewi yang memanggil Luke dengan kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Setiap kali memanggil Luke ke dunianya, Dewi selalu mengganti kepribadiannya. Yang mana hal itu membuat Luke menjadi kesal dan menyuruh Dewi untuk menghentikan hal itu. Selain itu, Luke juga langsung bertanya tentang apa yang diinginkan oleh Dewi kali ini. Yang lalu dijawab oleh Dewi bahwa dia tidak mempunyai permintaan tertentu. Dan alasan mengapa Dewi memanggil Luke hanyalah untuk mengirimkan sebuah pesan, di mana setiap kali Dewi memanggil Luke, hal itu nantinya akan menghabiskan tenaganya. Bahkan hanya memberikan sedikit saran saja, hal itu bisa menyebabkan sakit kepala bagi Dewi. Dan beberapa masalah lainnya seperti Dewi harus menarik kekuatan dari tempat lain, yang mana hal itu bisa berdampak merusak fungsi dunia. Mendengar penjelasan Dewi, Luke pun menyindir Dewi kekurangan kekuatan akibat merencanakan sesuatu dengan iblis. Ya, saat ini Dewi tidak memiliki kekuatan untuk menjawab sindiran Luke itu, karena setiap tindakan Dewi ke Luke akan menguras tenaganya. Semakin Dewi ikut campur dengan orang yang berpengaruh terhadap dunia, maka Dewi harus membayar dengan mahal. Secara jujur, Dewi mengatakan bahwa Luke bukanlah satu-satunya orang yang direinkarnasikan ke dunia ini. Akan tetapi, Luke adalah satu-satunya orang yang bisa bergerak sejauh ini, di mana Luke saat ini bisa berada pada posisi pusat dunia. Dan jika Dewi ingin menghubungi Luke, maka Dewi harus membayar mahal akan hal itu. Jadi karena itulah Dewi memberitahu Luke bahwa Luke adalah satu-satunya harapan dunia. Jadi dia akan mengandalkan Luke. Kemudian tak lama setelah Dewi mengatakan hal itu, ruangan putih tiba-tiba menghilang. Dan kesadaran Luke akhirnya kembali ke kamarnya lagi. Melihat Luke yang sadar, Tarte dan dia pun mengatakan kekhawatirannya. Mengingat semalam Luke pulang dengan penuh luka dan langsung pingsan setelah masuk ke kamar. Menanggapi mereka berdua, Luke pun menjelaskan bahwa dia terluka akibat bertarung melawan Epona. Selain itu, Luke saat ini mulai memeriksa tubuhnya sendiri. Nampaknya skill rapid recovery milik Luke sudah hampir menyembuhkan semua lukanya. Dengan skill ini, setengah hari beristirahat sudah sama seperti 3 bulan bagi orang lain. Namun terlepas dari kondisi tubuhnya, Luke masih memiliki masalah lainnya. Yang tak lain adalah peralatannya yang telah hancur. Rompi anti peluru milik Luke terbuat dari membran iblis naga bumi, dimana dengan kerangkanya yang bisa memberikan pertahanan yang cukuplah luar biasa. Akan tetapi Epona ternyata bisa menghancurkannya dengan mudah. Selain itu, menurut dia Tarte bukan hanya rompi milik Luke saja yang rusak. Sejak Luke jatuh pingsan, dia Tarte sudah memeriksa semua peralatan milik Luke. Dan ternyata ada banyak peralatan yang rusak, seperti laras senjata yang terpelintir, pakaian dalam pelindung yang rusak, dan prototipe jimat yang rusak juga.
Luke sudah menghindari sebagian besar serangan dari Epona. Akan tetapi gelombang kejut serangannya telah membuat Luke jatuh berkali-kali. Dan hal itu ternyata telah menghancurkan peralatan yang ada di bawah bajunya. Melihat peralatan rusak Luke, Tarte dan dia mengajukan diri untuk membantu memperbaikinya. Namun Luke mengatakan bahwa dia tidak akan hanya memperbaiki saja, akan tetapi dia akan melakukan peningkatan perlengkapan mereka, baik itu perlengkapan Luke maupun dia dan Tarte. Dengan pengetahuan dari dunia lamanya dan bahan yang berasal dari iblis yang pernah dia lawan, Luke berniat untuk membuat senjata yang lebih kuat lagi. Selama berada di kelas, Luke telah membuat beberapa desain untuk peralatannya dan lalu pergi ke bengkel untuk penelitian. Berbeda dari murid kelas 1 lainnya, Luke memiliki ruangan bengkel di dalam akademi. Kepala sekolah adalah sekutu dari keluarga tua Tade. Dan ketika Luke bernegosiasi tentang bengkel dengan akademi, kepala sekolah pun menyediakan satu untuknya. Di dalam bengkel, Luke, Tarte dan dia memulai pembahasan mereka tentang peralatan yang dibutuhkan. Saat ini mereka memiliki kekuatan serangan yang bisa dibilang cukup kuat, akan tetapi tidak pada pertahanan mereka, dimana jika ada serangan mendadak, hal itu masih bisa langsung membunuh mereka dengan seketika. Sebagai seorang penyihir murni, dia juga mengeluhkan tentang hal ini, karena di saat merapalkan sihir, terkadang dia takut terkena serangan dadakan. Di saat merapalkan mantra, para penyihir cenderung menurunkan penjagaan mereka, karena mereka akan lebih berfokus untuk menginvestasikan mananya. Atau bisa dikatakan, di saat para penyihir merapalkan mantra mereka, tubuh mereka tidak akan berbeda dengan orang biasa. Peralatan pertahanan akan menjadi sangat bagus untuk pertahanan penyihir. Akan tetapi memakai baju besi akan memperlambat gerakan penyihir itu sendiri. Memikirkan ini, Luke pun kemudian berniat untuk membuat sesuatu yang lebih ringan daripada armor. Seperti pakaian dalam yang sangat ringan tetapi lebih keras daripada baju besi. Seperti yang pernah dibicarakan oleh Luke, Tarte dan dia sebelumnya, akan ada kemungkinan Tarte dan dia diincar oleh orang kapanpun saja. Jadi membuat pakaian ringan dan kuat adalah pilihan yang tepat. Dan untuk bahannya sendiri, Luke akan membuatnya dari benang milik iblis pengendali di kota suci. Di pertempuran sebelumnya, iblis pengendali atau dalang menggunakan benangnya untuk mengendalikan orang. Akan tetapi di saat dia mati, benangnya itu ternyata tidak ikut menghilang. Dan di saat diteliti oleh Luke, tidak hanya lembut, benang itu ternyata lebih keras dan lebih ringan daripada nanokarbon. Bahkan benang ini juga mampu mengangkat benda seberat 5 ton. Dan karena benang ini sangatlah kecil dan hampir transparan, Luke pun membuat alat tenun khusus untuk mempercepat proses penenunannya. Mempertimbangkan semakin kecil benang, maka akan semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Apa yang akan dibuat oleh Luke adalah kamisol. Dan setelah memutuskannya, Luke pun membuat alat tenun khususnya berdasarkan desain yang telah dia buat di kelas sebelumnya. Melihat kerumitan alat tenun ini, dia dan Tarte nampak cukup kagum. Pengetahuan kehidupan Luke sebelumnya adalah keuntungan yang cukuplah luar biasa. Pada kehidupan lamanya, Luke sudah menyerap berbagai pengetahuan. Namun untuk mesin tenun ini, sebenarnya Luke dulu hanya melihat sebuah video. Akan tetapi, Luke telah merekayasanya untuk membuat kamisol yang seperti dia inginkan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Like jika kalian suka, subscribe untuk membantu channel ini. Gue admin Kaktus IDN, terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.